Itu kalau sehari kayak makan apa tuh ya Masya Allah gitu. Sehari tuh besok hari ini makan mungkin besok nggak tahu lah. Jadi si ibu saya apa aja dia kerja, kadang-kadang dia jualan, buruh cuci apa. Jadi kita tuh kehidupannya miskin sekali. Nah disitulah banyak yang menghina Mang Ai. Posisi si rumah itu benar-benar Masya Allah. Sampai ada yang ngatain apa ya kayak kandang ayam bilangnya gitu. Bener apa enggak bahwa kakak saya itu pesugihan siluman monyet putih? Iya betul, dari Gunung Galunggung katanya. Pantes gitu. Kok ibu saya meninggal 4 bulan bisa beli mobil, udah pindah rumah, cepet ada PS segala macam, itu sudah lengkap lah isi rumah. Secara kalau orang mata batin kelihat mungkin warna putih ya. Cuman karena itu di kamera, nah si kamera itu tuh berbentuk monyet tapi kayak bayangan. Segini gitu. Ini kupingnya monyet, kepalanya monyet sampai bawah. Nah itu posisinya tuh di depan ranjang Mang Ai. Kala malam di Gunung Galunggung terasa hampa. Seorang datang ke hutan membawa sesaji dan dupa. Memanggil siluman monyet putih penjaga harta. Meminta uang dengan sang ibu menjadi tumbalnya. Sejak saat itu kekayaan datang tanpa jeda. Namun hidup sang anak terkutuk selamanya. Sebuah pesugihan sesat ini dijalankan secara nyata dan menghancurkan kehidupan keluarga Teh Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mang Ai. Dan apa kabar sobat yang ada di rumah? Mudah-mudahan semua selalu sehat, selalu melimpah rezekinya, dan terima kasih dari Mang Ai dan tim sudah support sampai dengan hari ini. Sobat, hari ini sudah ada narsum yang ingin membagikan kisah nyatanya, pengalaman hidupnya di tahun 2016. Namanya Teh Rita. Apa kabar Teh Rita? Alhamdulillah baik Mang Ai. Teh Rita punya pengalaman hidup ini yang pahit ya. Pengalaman pahit keluarga saya. Ya. Tahun 2016 ya. Tahun 2016. Itu. Ini yang pesugihan juga ya. Yang melakukan pesugihan itu kakaknya ya. Kakak saya. Sampai menumbalkan anggota keluarga. Iya. Itu ibu saya. Serem ya. Serem banget. Ya, jadi Teh Rita sebagai saksi yang menyaksikan. Iya, menyaksikan. Dan Teh Rita harus pakai masker ya. Iya. Karena kisah ini tentu saja melibatkan orang yang di luar, jadi rahasia harus terjaga begitu ya. Betul. Mudah-mudahan sehat aja ya Teh Rita ya. Alhamdulillah Mang Ai sehat. Sekarang ibu rumah tangga. Iya ibu rumah tangga. Sudah berapa anaknya, putranya? Anaknya 2. Sudah 2 ya. Dan Iya. kejadiannya sudah tutup ya. Sudah tutup selesai. Baik sobat, jangan kemana-mana dan siap-siap untuk mendengarkan serta nonton kisah dari Teh Rita. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Rita. Jadi begini Mang Ai ceritanya. Pengalaman hidup saya dan pengalaman saya tentang keluarga saya yang pernah melakukan pesugihan itu, salah satu anggota keluarga saya itu yaitu saudara kandung saya sendiri gitu ya Mang Ai. Saya kan dulu saya tinggal di tempat yang jauh dari keramaian gitu ya. Jadi tempatnya tuh kampung banget Mang Ai. Setelah itu tuh keluarga saya sih ya lumayan lah, dari orang tua kayak nenek kakek punya lah, cuman kan banyak dari saudara-saudara. Nah udah gitu ibu saya itu dapat warisan dari kakek nenek saya, tapi dapat sedikit tuh. Nah itu rumah tuh dijual semua Mang Ai waktu masa saya kecil itu. Saya kecil itu sama ibu saya kan berarti punya anak 3 ya, tapi bapak saya itu nggak kerja. Setelah habis warisan, kan bagi waris tuh ibu saya sama saudara-saudara ibu saya. Nah habis bagi waris ya mungkin warisan kan kalau nggak diapa-apain pasti habis ya. Nah di sisi lain bapak saya istrinya 2. Tapi bapak saya istri 2 tuh nggak boleh bekerja sama istri yang tua itu.
Ya di situ kan otomatis keluarga saya tuh nggak ada pemasukan lah untuk ngasih makan anak. Kayak ibu saya kan harus nanggung anak 3. Nah singkat ceritanya saya habis dari rumah yang lama pindah karena sudah dibagi waris. Setelah pindah itu ekonomi kita tuh sulit ya, kami tuh sulit banget. Sulitnya kenapa ya? Karena memang bapak nggak bekerja gitu. Saya, adik saya, kakak saya itu kalau sehari kayak makan apa tuh ya Masya Allah gitu, sehari tuh besok hari ini makan mungkin besok nggak tahu lah, karena memang ibu saya kerja serabutan. Ya namanya ibu saya kerja serabutan, tenaga perempuan sedapatnya gitu Mang Ai. Ya kan namanya laki-laki kan harus jadi tulang punggung, tapi bener-bener itu yang namanya nggak kerja. Jadi si ibu saya apa aja dia kerja, kadang-kadang dia jualan, buruh cuci apa. Jadi kita tuh kehidupannya miskin sekali. Nah disitulah banyak yang menghina Mang Ai. Kalau ayah nggak ikut ya? Ayah kan seringnya di rumah istri tua. Ya. Ibu berarti istri kedua. Istri kedua, tapi karena ibu saya itu kan punya anak 3. Nah istri tuanya nggak punya anak, jadi menikah dengan ibu saya pengen anak. Nah di situ jadi setelah pindah dari tempat yang modern itu ya lumayan, dulu kan tempatnya kayak primitif lah, bisa dibilang jauh keramaian, jauh modern, jauh apa. Bahkan kalau mau ke pasar aja jauh gitu Mang Ai. Nah kakak saya tuh laki-laki udah lumayan agak remaja. Kakak saya itu semenjak pindah dari rumah itu tuh dia nggak betah di rumah. Karena rumahnya memang jelek gitu. Nggak seperti yang dulu. Rumahnya tuh nggak layak pokoknya. Zaman dulu pokoknya rumah tuh sampai kayak, maaf nih, kayak jendela aja keribik gitu, zaman udah tua banget si rumah itu. Akhirnya kan orang tuh pasti mikirnya, wah orang miskin gitu kan. Sering diejek lah, diece gitu kalau kata orang Jawa mah. Ya itu kalau saya sama adik saya sih ya sabar gitu. Ibu selalu ngomong, ya karena saya kan selalu deket sama ibu gitu. Tapi kakak saya jauh terus, pergi. Paling kalau malam minggu, dia nggak pulang kadang. Kan ada sih, ada bapak, ada ini di istri tua itu. Kakak saya itu beranjak remaja. Saya juga remaja sama kan. Bagaimana cara saya memperbaiki ekonomi? Saya umur 12 tahun itu saya kerja. Mangai. Saya merantau ke Bandung. Nah ke Bandung tuh adik saya masih kecil. Saya udah lumayan 12 tahun. Kakak saya itu 17-18 sudah mulai belajar kerja. Ya alhamdulillah dia juga ada penghasilan. Jadi ekonomi kita tuh alhamdulillah mulai pulih. Itu selama 5 tahun. Ibu saya usaha juga nggak bisa. Jadi diajak ke Bandung oleh kakak? Enggak, saya merantau sendiri. Saya kerja sendiri, merantau, memperbaiki ekonomi dan membantu orang tua. Saya kerja jadi umur 12 tahun pergi ke Bandung sendirian? Iya, kerja sebagai ibu ART atau rumah tangga. Berani ya? Alhamdulillah, saya nggak tahu dulu seolah-olah kayak nekat aja gitu. Ya kerjanya sih nggak berat, cuman ngasuh anak gitu ya. Nah itu saya kerja tuh selama 5 bulan. Tapi Nanti. majikannya kenal? Majikan kenal, tetangga dari istri tuanya bapak saya. Oh baiklah begitu ya. Baik, terus alhamdulillah di situ saya bisa ngasih orang tua, bisa beliin orang tua tempat pakaian, karena memang kita kayak miskin banget lah, bisa dibilang, maaf saya sebutin gitu ya, karena itu cerita yang awal saya, Masya Allah lagi susah-susahnya. Mungkin zaman dulu cari pencaharian tuh kayak gimana gitu ya Mang Ayah. Nah itu kakak saya itu tuh udah kerja gitu ya, kerjanya juga jarang pulang. Rumah temennya tuh kemana gitu. Kadang kalau ibu saya minta uang nyari-nyari dulu di tempat-tempat temennya. Ya karena memang gak betah. Rumahnya kan jelek gitu ya, bisa dibilang orang mungkin dia malu atau gimana. Nah udah tuh kan ibu saya suka nangis, kamu kenapa kayak gitu? Kamu gak betah di rumah. Cuma diem, kalau diomongin diem, gak pernah jawab. Tapi kalau punya uang ya suka ngasih. Ya gak banyak, cuman ya lumayan. Bisa dibilang ya eman lah sama adik-adiknya. Ngasih buat makan, ngasih buat beras, atau buat kopinya dia gitu kan. Ibu saya kan masih serabutan, masih belum ini. Ya intinya kita anak-anaknya aja yang belajar gitu. Nah kakak saya itu selalu diejek. Diejek sama temennya satu, terus sama perempuan itu minder banget. Karena memang ya ekonominya seperti itu, jadi mungkin dilihat rumahnya jelek. Kan kakak saya orangnya kan ganteng lah segitu ya, bisa dibilang dari fisik sih lumayan, cuman kan
ya namanya perempuan pasti mandangnya apa ya Mang Ai gitu, materi. Banyak yang suka tuh Mang Ai cerita, ini mau main ke sini ada cewek, malu nggak ya katanya, karena rumahnya kayak gini. Terus ibu saya bilang ya kamu jangan bawa cewek dulu, kamu belum bisa kerja, kata ibu saya gitu kan Mang Ai. Nah habis di situ tuh kakak saya lama-lama pede, tapi dengan satu catatan, jarang bawa cewek ke rumah karena malu ya, karena keluarga kita itu kayak bener-bener dihina sama orang tuh, ucapannya ngeri sekali gitu Mang Ai. Itu rumahnya ngontrak atau punya sendiri? Nah kalau rumah sih rumah sendiri, cuman bentuknya itu nggak seperti orang lainnya gitu Mang Ai. Jadi rumahnya zaman dulu kayak bata aja tuh masih tanah itunya tuh, propertinya bukan kayak sekarang kan bagus ya, tembok putih, jendela juga bagus gitu, terus atap juga gimana, ini nggak. Posisi rumah itu benar-benar Masya Allah, sampai ada yang ngatain apa ya, kayak kandang ayam bilangnya gitu. Ini saya sebutin gini karena saya itu pengalaman saya mendengar orang ucap seperti itu Mang Ai. Ya di situ mungkin kakak saya di situ bergejolak ya, gitu. Karena di sisi lain itu keluarganya dari bapak saya kaya semua. Ya usahanya macam-macam, cuman kayak itu bapak saya kan nggak ada usaha, nggak ada kerja. Ya bisa dibilang nggak ada apalah intinya, tahu gitu. Ya udah, hati saya cuma bilang sabar, ibu saya cuma bilang sabar. Kakak saya bener-bener nggak nerima. Itu orang udah kayak malam ini pulang, besok enggak. Nah terus singkat cerita, saya umur 16 tahun. Saya umur 16 tahun itu bapak meninggal. Nah bapak meninggal, saya kan pulang kerja tuh, berarti pulang merantaunya pulang karena bapak meninggal. Kakak saya juga pergi juga, tahu kemana Mang Ai. Terus ditelepon, bapak katanya meninggal, meninggalnya juga dadakan Mang Ai. Itu habis sholat subuh katanya dia nggak sakit. Habis itu saya kaget kan, ya udah saya langsung ke sana buru-buru. Tapi ibu saya lagi jualan, belum pulang. Nah singkat cerita bapak udah 3 bulan tuh, 3 bulan meninggal, saya menikah. Di sisi lain saya menikah karena saya udah nggak ada pemasukan juga, bapak juga udah nggak ada tuh, keluarga tuh hancur gitu Mang Ai. Nah setelah keluarga hancur, ya hancur tuh gimana, kayak pecah belah lah, saya sama kakak saya jauh. Nah adik saya juga merantau lagi tuh, yang adik saya yang perempuan Mang Ai. Nah ibu saya masih tetap jualan. Di situ kan berarti berpencar lah ya Mang Ai, karena udah pada remaja gitu. Saya menikah, saya ikut suami pertama-tama tuh. Nah adik saya udah mulai dewasa, saya menikah tuh berarti saya udah menjalani pernikahan mungkin baru sebulan 2 bulan sampai hitungan tahun. Adik saya juga merantau lagi, jadi ibu saya sendiri di rumah. Adik ini perempuan ya? Adik perempuan. Udah, terus abis itu tuh saya berumah tangga sama suami selama 4 tahun. Tapi suami saya itu nggak kerja. Di situ tuh saya kayak apa ya, pusing gitu, punya suami nggak kerja, akhirnya saya kerja sendiri. Nah saya punya anak tuh, terus saya nungguin suami saya tuh berubah apa enggak gitu kan. Tapi si kakak saya udah nggak di rumah, belum nikah kakak saya itu belum. Waktu anak saya umur baru lahir, kakak saya itu menikah. Nah itu baru ada perempuan yang nerima apa adanya. Tapi itu juga masih menanggung hinaan, ibaratnya ngedengar ucapan yang nggak enak gitu. Ya Allah kadang-kadang kalau inget tuh sedih banget gitu, karena memang ya kalau memang nerima apa adanya jangan kayak gitu ya gitu emang ayah. Ya si perempuan itu tetap mau sama kakak saya, cuman ibunya yang nggak nerima, sampai dikata-katain rumah mau roboh apa segala macem gitu. Nah udah di situ tuh saya selang 4 tahun saya bercerai sama suami saya itu, anak saya umur 3 tahun. Nah itu jadi ibu saya kan di rumah sendiri tuh tadinya. Nah saya kan setelah pisah sama suami saya naruh anak sama ibu saya. Jadi anak saya tuh titip ke ibu, saya pergi cari kerja, merantau ke Kalimantan. Kakak saya itu tuh udah gak ketemu lagi selama dia menikah. Saya juga karena jauh kan, namanya kita merantau, kita cari ekonomi masing-masing, cari rezeki masing-masing gitu kan. Kakak saya tuh, saya dengar waktu itu ada kabar dari ibu saya, tetangga saya telepon, karena dulu kan nggak ada telepon kayak sekarang ya,
paling HP jadul gitu, HP butut ya. Jadi ibu saya nebeng ke tetangga saya, telepon. Katanya, Rita, ini kakak kamu sekarang cerai katanya. Terus kenapa? Saya bilang kaget kan. Ya nggak tahu katanya. Dia kegila-gila sama janda lain katanya gitu. Kata saya tuh, ya udah deh mau gimana, saya juga nggak bisa apa-apa. Terus anaknya sama siapa? Saya bilang, ya sama ibunya lah katanya. Kalau dibawa sini lagi saya nggak sanggup, kata ibu saya. Ini kan saya kan ngasuh anak kamu juga gitu. Oh ya udah, iya wis nggak apa-apa, saya bilang gitu sama ayah. Nah itu tuh tahun 2016 saya ketemu lagi sama kakak saya. Abis saya merantau ke Kalimantan, karena saya kan bolak-balik ya Mang Ayah. Kalau merantau tuh nggak tiap kayak orang sih setahun atau 2 tahun gitu ya Mang Ayah. Saya nggak 3 bulan sekali gitu pulang. Merantau bekerja sebagai apa? Saya apa aja. Kadang kalau saya ngontrak tuh saya bikin makanan kayak makanan kering diisi-isi di warung. Nanti kalau saya nggak ada, masih kurang pemasukan, saya kerja jadi ART gitu. Ke Kalimantan itu dipanggil siapa? Ada teman di satu itu. Ada teman kenalan dari Cirebon, dia ke sana, saya ikut beliau gitu. Ada di tahun 2016 tiba kebetulan ya, mungkin kakak saya udah pulang ke rumah, dia nggak merantau lagi. Saya nanya ke ibu kan, saya pulang juga kan. Kata saya gini, "Ma, kalau itu si kakak tuh gimana?" Kata saya, "Ngasih uang nggak?" gitu kan. Ibu saya bilang, "Apa kakak kamu ngasih, masa merantau?" Itu dia merantau katanya 1 tahun. Itu 1 tahun itu 2 kali pulang. Jadi 6 bulan sekali. Bilangnya sih di kapalan, katanya ke apa gitu, merantaunya ke Korea atau kemana. Tapi masa iya, katanya cuma ngasih uang 150.000. Masa sih mah, kata saya. Kata ibu saya, ya kamu mah nggak percaya. Kemarin uang kamu aja dia pakai, katanya gitu. Ya udah deh, kata saya. Saya diem aja, kok kakak saya gitu amat, kata saya. Padahal lo dia duda, ya kan, nggak punya tanggungan, dan dia juga nggak ngasih anaknya sama sekali. Berapa anaknya kakak? 1. Tapi di saat memperbaiki ekonomi, tapi nggak ada hasil kerjanya, dan nggak ada apapun itu. Sedangkan saya aja alhamdulillah penghasilan yang ngasih ibu itu ya mungkin dia bisa maksimal gitu. Misalkan 1 bulan tuh bisa 1 juta atau 1 juta lebih. Karena saya kan orangnya nggak males ya, artinya rajin lah, apa aja di orang senang sama saya, alhamdulillah. Di situ tuh masih ya sifat masih biasa, masih baik. Nah di tahun 2016-17 itu saya ketemu lagi. Habis ketemu ngomong gini, itu belum nikah tuh Mang Ai, belum nikah, masih duda juga. Katanya, "Rita, apakah?" saya bilang gitu. "Kamu punya uang nggak?" katanya. Saya bilang, "Kamu kenapa nanyain uang ke saya? Saya kan perempuan. Gaji berapa?" kata saya. "Saya punya anak, kamu kok aneh?" saya bilang gitu. Terus kata dia, "Kamu diem dulu," katanya, "jangan marah dulu," katanya. "Ini aku bukan mau minta," katanya, "aku mau pinjam," gitu. "Iya," saya bilang, "kamu pinjam buat apa?" saya bilang gitu. "Kok tiba-tiba kamu, kita kan jarang ketemu, kamu katanya kamu merantau, saya juga merantau, otomatis kamu punya uang kan?" saya gitu bilang Mang Ai. "Iya benar," katanya, "kemarin uang saya katanya ada yang nipu, alasannya gitulah, nggak tahu." "Iya sok, mau apa? Kalau tujuannya benar saya kasih, tapi kalau nggak benar saya nggak mau," saya bilang gitu. "Kamu tahu nggak," katanya, "ada tuh teman saya mau bikin pesugihan uang goib," katanya. Nah di situ saya kaget kan, maksudnya uang goib apaan? Saya bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Kata kakak saya, "Uang goib, ya pokoknya kamu jangan takut aja pokoknya. Ya uang goibnya itu nggak tambah tumbal," katanya. "Ah kamu ngaco," saya bilang. "Mana ada uang goib tambah tumbal," katanya. "Emang gimana caranya?" gitu kan. Saya nanya gitu emang. "Nah gini, kamu dengerin saya ngomong," katanya. "Nih," katanya, "nanti kalau uang goib itu katanya kita perlunya berapa. Misalkan kita perlu 20 juta katanya kan. 20 juta itu tuh nanti kita ada jangka waktu. Waktunya dikembalikan," katanya. "Tapi harus jejeg, harus pas," katanya. "Dikembalikan lagi yang 20 juta itu waktunya misalkan 3 tahun. Nah 3 tahun itu tuh harus," katanya. Nah di situ saya udah emosi, campur kesel, campur kayak orang pengen marah aja gitu. Saya sampai ngomong gini, "Kamu tuh eling gak sih?" saya bilang. "Mikir gak sih?" saya bilang gitu. Ya, "Kamu kenapa sih?" katanya, "diomongin gitu kok malah kayak orang ini," katanya. "Kamu mau hidup enak nggak?" Saya bilang gini, "Kamu mau hidup enak dengan cara begitu, maksudnya gimana?" saya bilang gitu. "Ya kamu mau ngasih nggak kira-kira?" katanya.
Saya bilang kan sampai ngomong langsung spontan, saya ngomong gini, di mana-mana pesugihan gak ada yang gak tanpa tumbal, saya bilang gitu. Saya nih ya, biar saya miskin, biar kerja nih ngepelin rumah orang, saya bilang, saya masih mending kerja begitu. Terus dianya tuh langsung panas, merengut si muka tuh kayak orang emosi. Alah kamu, katanya. Jadi dia tuh kayak gak nerima gitu Mang Ai. Jadi kayak nafsunya dia pengen minta uang gak dikasih. Jadi udah kayak orang ngebentak saya bilang udah itu terserah kamu deh. Kalau kamu mau kayak gitu kamu aja, saya enggak, saya bilang. Tapi ingat jangan minta uang ke saya. Kalau untuk tujuannya begitu saya nggak mau ngasih. Kalaupun saya ada uang, apalagi saya nggak ada uang, saya bilang gitu. Dia diam dulu awalnya tuh, nggak langsung pergi tuh Mang Ai. Nggak langsung pergi. Tapi dia kan emang nggak tinggal di rumah sih Mang Ai. Kan dia duda tuh intinya kayak dia mungkin ngontrak sendiri ya, karena saya juga nggak tahu kehidupan kakak saya awalnya. Dia merantau kemana? Nah di situ tuh udah kayak orang panas. Ada nggak uangnya katanya? Bentak tuh Mang, bentak suaranya tuh kayak nada tinggi lah ya. Saya bentak lagi, saya berdepan-depan gitu ya kayak berhadapan muka. Kamu apa? Dari tadi ngomong terus. Kamu mau mata kamu merah juga gak akan saya kasih, saya bilang gitu Mang. So kamu mau apa? Mau marah-marah silahkan, saya bilang. Terus wah katanya gitu kayak teriak gitu. Terus pergi dia langsung. Udah sana pergilah, saya nggak mau ketemu kamu lagi, udah males. Udah amat, saya bilang gitu. Ada nggak uangnya? Berapa 3 bulan atau 4 bulan saya pulang lagi. Saya memutuskan untuk netap di Cirebon. Kenapa? Saya kerja di sini, saya kasihan anak saya suka dengar kabar dari teman saya gitu kan. Anak saya suka sakit gitu, nyariin ibunya terus, kasihan. Nah udah gitu tuh saya memutuskan untuk netap di sini kerja di warung makan. Kebetulan lagi tuh saya lagi kerja di ini ketemu kakak saya lagi. Kakak saya katanya mau nikah lagi katanya. Tapi nikah lagi tuh si temennya kakak saya yang datang ke warung saya. Warung makan yang saya kerja. Saya kaget kan. Kan manggilnya kalau ke saya tuh bukan nama ya. Manggilnya tuh Nok, yang namanya orang Cirebon gitu. Nok katanya tuh kakak kamu mau nikah. Hah kok nikah sih? Kok dadakan? Emang kapan? Kata saya gitu. Hari ini katanya, sekarang. Loh kok sekarang itu malam-malam Mang Ai? Jam 8 setengah 9-an temannya ngejemput saya. Terus saya heran, kok nggak kabar-kabar dulu mau nikah? Terus saya bilang, bilangin ke kakak saya jangan nikah dulu gitu. Panggil dulu orang tua, biar orang tua nyaksiin. Karena kan orang tua tinggal satu kan. Tapi ke kakak saya nggak mau. Nah di situ udah heran. Saya udah mulai aneh sifatnya kakak saya itu. Menikah yang ketiga kalinya dia nggak mau sama sekali ngabarin orang tua. Dengan alasan cuma nikah siri atau nikah kiai gitu Mang Ai. Menikah itu dengan orang Sunda Mang Ai. Dengan orang Sunda saya tuh nyaksiin pernikahannya. Nah di situ mulai berubah sifatnya. Dia buka praktek terapi. Dari dia kan katanya habis merantau tuh mungkin buat modal lah apa, buat kontrak, buat modal nikah. Nah di situ tuh kontrak cuma selang 3 tahun Mang Ai. 3 tahun itu di situ rumahnya masih belum layak. Saya berangkat lagi, tiba-tiba dia pindah rumah. Si rumah itu tuh yang tadinya kontrak yang masih murah, nggak enak. Ternyata tiba-tiba rumahnya rumah bener-bener elit, rumah mewah, megah, gede gitu. Udah gede terus mahal juga per tahun gitu ya. Nah terus udah per tahun mahal, saya masih kaget dan masih shock dan nggak percaya di situ. Selama itu tuh, selama dia pindah ke rumah itu, dan dia juga nggak bilang bahwa dia pindah. Pas bilang, pas udah pindah itu, katanya udah apa ya bisa dibilang, udah nggak betah lah di situ. Ini saya pindah di sini. Di situ tuh saya mikir, kok kakak saya bisa ya dapat rumah. Saya kan ikut diajarin sama kakak saya terapi apa sih kayak mijet gitu, diajarin sama kakak saya. Udah kamu katanya gak usah kerja, coba kamu terapi aja deh kayak saya katanya gitu. Nah kakak saya kan lama tuh Mang Ai belajar terapi tuh selama ngontrak sama punya istri udah 3 tahun. Saya pulang lagi ke rumah kakak saya, tengok rumahnya tuh udah bagus, isi dalamnya ada barang-barang mewah. Tapi di waktu yang singkat tuh Mang Ai, waktunya singkat banget. Udah pindah rumah, cepet ada
PS segala macam itu sudah lengkap lah isi rumah. Cuma saya heran, saya bingung gitu. Kok kenapa? Nah itu tuh ibu saya udah mulai sakit, Mang Ai. Ibu saya mulai sakit. Nah itu zaman corona ibu saya sakit, ibu saya jatuh. Tapi jatuhnya itu pertama satu kali jatuh waras. Saya ditelepon lagi gitu. Terus kakak saya tuh nengokin ibu saya 3 hari sekali karena udah netap di Cirebon. Nah saya nyamper lagi di lain waktu ke rumah kakak saya. Semakin banyak barang-barang, semakin apa sih bisa dibilang instan lah gitu, kayak barang mewah yang harga-harga ada nominalnya besar itu dia punya semua gitu Bang Ai. Cuman saya di situ nggak curiga apa-apa. Cuman saya cuma mikir aja kok cepet banget ya. Kalau dulu mah pengen beli ini aja dia susah, pengen beli kasur 5 cm aja nggak bisa. Saya udah kerja tuh, saya berangkat lagi. Ada kabar tuh Bang Ai, ibu saya jatuh. Dalam sehari tuh 5 kali jatuh. Nah dalam sehari 5 kali jatuh, tapi kakak saya nggak ngurusin. Artinya nggak ngurusin tuh hari itu aja, cuman di terapi apa udah selesai ditinggal. Saya di Jakarta balik lagi, merantau balik lagi. Saya ngurusin ibu tuh dalam 1 bulan ngurusin ibu, saya masih bertengkar sama kakak, sama adik, yaitu sama istrinya juga. Artinya kayak dia adu domba gitu. Jadi nggak akur keluarga tuh. Padahal ibu lagi sakit. Di posisi ibu saya sakit 1 bulan itu, isyaratnya tuh aneh. Saya tidur di depan tuh di lantai kayak di ruang tamu. Saya naruh gelas. Nah saya tidur tuh. Terus saya di samping saya, dekat kepala saya. Tiba-tiba bedak gitu. Dia meledak. Saya sampai kaget kan. Bangun saya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, suara apa itu? Ya Allah, kok gelas pecah? Saya bilang. Itu jam 1 malam. Si gelas pecah itu tanpa sebab, tanpa perantara. Meledak itu si gelas. Yang keduanya lagi pas ada adik saya. Adik saya kan jauh tinggalnya Bang Ai. Itu adik saya udah menikah waktu itu. Gelas di rak retak lagi, tiba-tiba retak semua. Saya ambil taruh di bawah, gitu remuk si gelas itu. Di situ saya penasaran gitu, kenapa gitu ibu saya kayak gitu. Tanpa sebab ya? Tanpa sebab. Itu yang kedua kali isyarat. Bikin saya kepikiran yang entah kemana-mana jadinya gitu Bang Ai. Nah yang ketiga kali itu di minggu ketiga, hampir minggu keempat lah, mau mendekati minggu keempat kan saya berarti udah ngerasa capek gitu. Nah itu ada adik saya lagi tuh, karena adik saya kan sering ke situ Bang Ai. Adik saya lagi nyuci piring biasa. Terus si gelas lagi dicuci tuh plak gitu ya, kayak retak jadi 2 pecah itu asli. Sampai dia kena tangannya. Nah di situ tuh kakak saya itu benar-benar udah aneh sifat perilakunya. Semenjak ibu saya sakit itu kakak saya kalau terapi, kalau kerja itu namanya, kerjanya kan freelance namanya ya. Terapis itu nggak nentu. Tapi minimal kalau orang normal dari jam 9 pagi atau jam 1 siang minimal pulang jam 11 ya. Itu kan udah normal gitu ya Bang Ai. Dia nggak sampai jam 3 subuh. Itu tiap malam begitu Bang Ai. Istrinya suka nelpon, kadang curhat nangis-nangis. Katanya dia kegoda perempuan apa segala macam. Nah, saya udah cuma support aja. Nah itu ibu saya udah mentok 1 bulan saya udah nggak tahan, udah nggak ada uang habis, anak saya kudu makan. Jadi si anak saya bawa kerja. Ibu saya terserah deh kata saya telepon adik saya, telepon kakak saya nih, ibu saya udah sadar, udah bagus, saya bilang tinggal kamu ini, kalian berdua nih yang nggak ngurusin, udah terserah mau ke kamu apa mau ke adik, kata saya gitu. Ibu saya tuh nggak mau nggak mau ke kakak saya, tapi saya paksa, saya bawa, saya anterin ke situ langsung. Ibu saya nangis terus. Kakak saya tuh nggak ada keprimanusiaannya gitu ya ke ibu saya. Ditaruhnya tuh di kamar mandi, depannya kamar mandi tuh. Maksudnya di depan kamar mandi ada kamar? Nggak ada. Jadi? Ya ditaruhnya di depan kamar mandi, di ruangan tengah, tapi depan kamar mandi persis. Kasurnya simpan situ? Iya, dengan alasan kalau pengen ke kamar mandi biar gampang. Tapi kan seharusnya kan nggak gitu ya Bang Ayah. Ya namanya orang tua itu harus diistimewakan. Padahal ada kamar kosong ya? Iya, ada kamar kosong. Terus cuma 2 hari ibu saya di kakak saya. Ya udah saya bilang, ini kamu jemput, kata saya telepon ke adik saya. Itu ngejemput pun Mang ibu saya itu taruh di depan rumah.
tanpa sepatah kata, pintu dikunci, dikasih buntelan. Apa itu, bajunya aja. Adik saya jemput tuh dari daerah itu. Jauh kan, lumayan Grab. Adik saya nelfon. Kak, katanya itu emak udah saya jemput katanya. Oh ya udah syukur, nih saya mau mulai kerja lagi. Saya bilang saya nggak bisa kalau terus-terusan kan orang tua. Karena saya kan gak ada yang nyari duit. Kamu kan punya suami, kakak saya juga punya istri. Kan enak ada yang bantu gitu ya. Bisa dibilang satu nyari duit, satu ngurusin orang tua. Nah terus di situ tuh, ya udah Ang, nggak apa-apa sama saya aja katanya. Biar kakak saya nggak mau juga, biarin. Ibu kita kan nggak mau sama kakak saya katanya gitu. Jadi kasihan takutnya kenapa-napa kan. Ya udah biarin, dibawa lah. Saya baru berangkat, ya itu sekitar 2 minggu Mang Ai. Istrinya kakak saya kan yang deket sama saya. Ya deket juga maksudnya yang sering curhat apa. Jadi telepon, ibu katanya udah gak sadar. Gak sadar kenapa teh? Saya bilang gitu. Udah kamu pulang dulu deh, takut ada apa-apa katanya. Dari kapan katanya? Saya bilang dari malam. Dari jam 11 malam. Nah saya langsung OTW pulang tuh dari perantau itu. Karena saya emang hidupnya merantau terus Mai, nggak di rumah ya. Ya itu cari kerjanya karena saya harus di luar, nggak bisa di rumah. Nggak ada kerjaan lah intinya kalau di sini. Nah anak saya kan saya bawa tuh. Saya baru aja 2 minggu ngontrak itu waktu itu. Saya pulang itu banyak gangguan Mang Ai. Kan biasanya kalau orang pulang lancar aja. Tiba-tiba mobil kempes, si bus itu kempes. Remnya hampir putus, suruh berhenti di situ. Lama tuh durasi si mobil itu. Udah nggak sabar. Saya cari Grab balik ke tempat adik saya. Nyampe rumah itu sekitar jam 4 pas asar. Tuh ibu saya tuh si kaki bengkak Mang Ai. Ini bengkak terus perutnya tuh besar gini. Tapi tuh pas lagi nazar kayak apa ya? Perut itu kayak orang mendidih. Gimana sih Mang Ai kalau mendidih itu kayak gerak gitu perutnya tuh. Kan biasanya kalau orang nazar kan cuman kayak napas aja ya gitu. Ngempis gitu ya. Keluar masuk, dia enggak. Ibu saya udah gak sadar, saya lihat. Mama kenapa? Saya bilang gitu. Udah gak sadar. Tapi mendidih. Si perut itu mendidih. Saya datang itu 3 kali ngangkat nafas. Meninggal. Innalillah. Abis meninggal tuh Mang Ai, keluarlah. Kayak buih. Darah. Kayak kotoran. Si bunyi, perutnya bunyi. Bertuk gitu. Bunyi lagi itu si perut. Keluar semua kotoran. Mungkin kayak penyakitnya saya pikir liver gitu ya. Mungkin kalau liver kan si lambungnya kan busuk katanya ya. Itu Mang Ai. Nah udah di situ saya sedih tapi nggak bisa nangis gitu ya. Gimana sih namanya kehilangan ibu. Mata merah, muka merah kayak pengen nangis ditahan gitu ya. Tapi di situ saya kayak orang linglung lah ya. Tidur juga nggak tenang. Ya abis orang tua saya meninggal itu, gimana rasa sedihnya itu. Kalau saya nangis tuh pingsan itu Mang Ai, nggak bisa saya. Sampai saya tuh ya Allah, kok saya terus gitu yang nanggung semua di saat kematian ibu saya. Ada apa sih sebetulnya gitu? Kalau kakak saya tuh nangisnya sekenceng itu, tapi dia nggak sedikit pun membiayai kayak pemakaman, kayak lawon gitu ya, kain kafan, gak mau ngasih sama sekali. Nah itu gimana coba saya bilang. Cuma ngasih 50.000 buat beli tisu. Saya mikir aja, katanya dia bilang gini, pakai uang kamu dulu Rit katanya. Gitu bilangnya. Nanti saya ganti. Cuma ngomong gitu bahasanya Mang Ai. Saya cuma oh ya udah. Saya alhamdulillah punya tabungan tuh Mang Ai. Walaupun saya sendiri alhamdulillah pekerjaan saya bisa nabung apa. Saya ada uang buat ngurusin kain kafan sampai ke 7 hari. Nah setelah 7 hari itu udah selesai tuh pemakaman segala macam, saya pulang lagi, balik lagi merantau lagi, bawa anak saya lagi. Nah udah gitu saya pergilah ke rumah kakak saya sebelum saya berangkat tuh. Nggak ada bahasanya kayak ini gitu, misalkan bekas uang kamu berapa gitu, yang kamu pakai tadi sisa berapa, kita patungan, itu nggak ada. Nah di situ saya curiga Mang Ai. Curiganya bukan masalah di pesugihan atau gimana, enggak, cuman curiganya kenapa ya gitu, kok kakak saya kayak gitu. Saya bertanya-tanya 1000 pertanyaan. Udah tuh, saya udah nggak dipikirin lah, biarin. Rumah saya kosongin, dah biarin. Saya pergi lagi, saya cari rezeki lagi sama anak saya bawa. Nah itu singkat cerita tuh, ibu saya tuh baru 4 bulan Mang Ai. Kakak saya tiba-tiba beli mobil. Itu yang saya lihat di Facebooknya. Loh kakak saya beli mobil, saya bilang mobilnya Agya. Itu saya nggak ada kecurigaan sedikit pun, biasa aja. Tapi sifatnya udah aneh, suka marah-marah apa. Kita nggak akur aja ceritanya, udah nggak akur. Ketemu tuh 3 tahun ibu meninggal.
habis 3 tahun saya sempat ketemu 2 kali sama kakak saya. Tapi sebelumnya 3 tahun itu kan saya ada isyarat mimpi itu Mang Ai. Mimpinya apa? Pertama-tama anak saya yang mimpi, katanya anak saya mimpi emak tuh datang minta air kelapa muda, haus katanya. Tapi anak saya ngelihatnya di mana sih itu tuh, ngelihatnya kayak di gua. Si gua itu tuh ada besi-besi runcing kayak semacam duri-duri gitu, katanya banyak darah di situ, cerita ke saya. Dan itu saya semakin curiga tuh. Oh, apa sih ibu saya jangan-jangan kena santet kah gitu ya, atau kena telu gitu. Kan saya juga kan di sana kan orangnya percaya gitu ya, Mang Ai, masih kayak mistisnya kental banget. Itu saya masih curiganya masih setengah lah belum. Tapi saya pikir kenapa ya kakak saya kok baru meninggal emak 4 bulan kok bisa punya mobil gitu. Mobilnya tuh Agya. Cuman kan aneh gitu. Udah kredit rumah 2 juta seminggu. Cepet bisa beli mobil, rumah udah bagus, dalamnya isinya lengkap. Begitu juga kayak ya bisa dibilang kaya lah ya. Kayaknya tuh mungkin setengah lumayan gitu, udah mampu lah. Nah di situ tuh saya setelah anak saya mimpi lagi tuh Mang Ai. Mimpinya apa? Saya mimpi ketemu ibu saya. Tapi ibu saya tuh di sungai. Saya lihat itu tuh kayak kali panjang, tapi kayak berjarak gitulah, berpisah dengan apa ya, kayak airnya. Saya di sini, ibu saya di sana gitu kan. Ibu saya tuh lagi jalan bawa batu, balik lagi bawa batu. Pas jalannya tuh pas kayak orang sakit. Saya teriakin ibu saya, "Ma, saya bilang gitu. Tapi ibu saya nggak ngeliat saya. Ibu saya cuma pelonga-pelonga gitu ngeliatin, nyari saya, mungkin dengar suara tapi nggak ngeliat saya. Cuma saya ngeliat ibu saya di situ dalam mimpi saya itu. Si ibu saya malah masuk ke sungai itu. Nah, abis masuk ke sungai saya tuh bisanya bangun. Pas saya mau ngulurin tangan, ibu saya udah hilang, tenggelam sambil kayak orang berenang nggak bisa. Pas tenggelam itu saya langsung bangun kayak kaget gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah, ibu saya tenggelam. Saya bilang, ya Allah, kok ngimpi ibu kok nggak enak gitu. Katanya sih kalau orang ngimpi yang kayak ibu saya lagi ngangkut-ngangkutin batu atau apa tuh, itu meninggalnya nggak wajar. Terus saya udah curiga tuh Mang Ai. Saya tanya ke orang paranormal, ya orang pintar lah. Saya kan dulu pernah mondok tuh Mang Ai, terutama ke abah guru saya dulu. Saya nanya, tapi itu bukan ini, dia orang pintar juga, cuman saya suka pernah dididik lah ngaji apa gitu ya kan Mang Ai. Kata guru saya, kalau kamu itu benar kena tumbal katanya harus beli kambing katanya. Lah saya nggak mampu Mang Ai, beli kambing berapa gitu. Itu kambingnya harus 2 katanya, itu harus ditebus sukma katanya begitu. Nah saya udah tambah pusing lagi tuh, campur kasihan, campur sedih, campur gimana orang tua saya belum kembali ruhnya gitu kan. Nah ada lagi tuh dilambat waktu berapa minggu atau berapa bulan saya nyari ketemu lagi. Nah orang pintar itu ada salah satu temannya atau tetangganya atau saudaranya di situ. Nah nggak tahu dia lagi ngapa tuh Mang Ai. Dia lagi baca amalan gitu ya, tuh baca apalah gitu, apa amal-amalan yang disebut. Tapi tiba-tiba tuh itu Mang Ai kayak itu ada sosok yang masuk itu ke badannya salah satu orang yang ada di situ. Tapi kayak orang apa ya, suaranya galak gitu. Suaranya galak. Abis galak itu tuh kayak ngegeram gitu. Kan apa sih kalau orang kerasukan suaranya beda gitu ya Mang Ai. Gimana sih kalau beda itu sih sampai takut kan gitu. Kata orang pintar, tenang katanya. Kenapa? Matanya tuh merah melotot gitu. Tangannya ambil kayak gini. Nah setelah tangannya begini saya cuma diem sambil gimana gitu kan. Nah terus ditanya sama si makhluknya itu, mau apa katanya. Dia mau apa bilang gitu. Kok manggil-manggil saya bilang gitu kan. Terus itu saya mau nanya nih yang nama ini, inisial ini yang itu kakak saya bilang, apa benar melakukan pesugihan, saya bilang gitu. Iya katanya, matanya belum melotot merah. Kan ari makhluk gitu gimana sih ya Mang Ai? Kalau dia kalau ngomong itu nggak kayak kita gitu. Kalau kita kan biasa gitu lembut, dia nggak berubah pokoknya. Saya sampai takut karena takutnya ngamuk itu kan susah tuh. Kalau orang kesurupan kan dipegang orang kan nggak bisa tuh, kayak kuat aja gitu si badan.
Nah setelah itu dia bilang, iya katanya, kamu bertanya apa lagi? Tanyakan silahkan katanya. Ya saya bilang, ini kamu tenang, saya bilang jangan marah-marah. Saya pengen tenang, pengen tanya yang baik-baik. Bener apa enggak bahwa kakak saya itu pesugihan siluman monyet putih? Iya katanya, betul katanya. Kakak kamu itu pesugihan siluman monyet putih katanya. Setelah saya tahu bahwa si makhluk itu bilang bahwa itu betul dia melakukan pesugihan, saya lemes, duk-duk si jantung itu. Kayak campur marah, campur emosi, campur sedih. Nah terus saya nanya lagi, kamu dari mana, makhluk mana? Saya dari gunung ini, dari Gunung Galunggung katanya. Terus kamu siapa? Saya masih teman-temannya katanya. Oh terus saya nanya lagi nih, itu kakak saya perjanjiannya tunggalnya siapa? Dari keluarga mana? Saya bilang. Orang lain apa keluarga sendiri? Terus dia bilang, dari keluarga dari laki-laki. Saya langsung kaget, astagfirullahaladzim. Saya diam dulu kan, termenung. Itu masih, si makhluk tuh masih di situ, belum keluar. Nah, terus saya nanya lagi kan, oh berarti ibu saya buat tumbalnya dong. Nah itu benar katanya, iya. Pantes gitu. Kok ibu saya meninggal 4 bulan bisa beli mobil. Dan yang anehnya lagi pas meninggal, kenapa nggak ngasih sedikit pun biaya untuk pemakaman ataupun untuk kayak selamatan atau tahlilan tuh nggak ada. Di situ kecurigaan saya, bahkan angkuhnya nauzubillah min dzalik gitu ya, angkuh banget. Nah di situ saya baru kayak masuk akal nih, betul nih berarti kakak saya benar pesugihan. Saya nanya, cari korban selanjutnya itu siapa nih kira-kira? Kalau memang itu benar, ibu saya kena tumbal, saya bilang gitu. Tanya ke si makhluk itu. Ternyata apa? Bilangnya kalau ini ya pasti dari saudara kandungnya. Kalau dia punya kakak ya kakaknya, kata si makhluk itu. Kalau dia punya adik ya itu adiknya, dia bilang begitu, Mang Ei. Berarti setelah ibu saya dong, kata saya gitu, Mang Ei. Iya katanya. Terus saya nanya lagi, terus kalau kamu misalkan ngambil saya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa katanya. Kenapa alasannya? Mungkin Allah ngelindungi saya gitu, Mang Ayah. Di situ udah takut, saya udah gemeter di situ. Ya Allah, kata saya, kok gini amat gitu, kakak saya kok nekat gitu, Mang Ayah. Udah kata dia bilang, ya karena kamu nggak bisa diambil. Ya karena mungkin nggak ada perantara gitu ya, Mang Ayah. Kayak mungkin kalau orang ngasih tumbal kan ada misalkan ngasih duit, ngasih makanan, adalah gitu ya, perantaranya mungkin di situ. Makanya nggak bisa, karena kita itu nggak pernah kontekan selama 3 tahun itu. Udah selesai saya pulang, badan masih terasa dingin, bingung, hati bergetar gitu, kayak ya Allah kasihan ibu saya, kata saya gitu. Terus udah saya masih aktivitas biasa, saya sabar gitu. Itu kan berarti saya ngambil orang pintar tuh 2 tuh, makanya udah ketahuan bahwa itu katanya pesugihan siluman monyet putih. Mau selang ke-3 tahunnya itu kakak saya udah mulai sakit, Mang Ai. Mulai sakitnya tuh nggak ketahuan penyakitnya, tapi sakitnya masih bisa aktivitas. Cuman badan makin habis gitu, makin kurus. Kayak kurus tuh terus aja, diobatin apa tuh nggak sembuh. Nah itu tuh sama istrinya juga udah jarang kontak, ya bermusuhan gitu itu. Si badan tuh kayak nyusut aja gitu ya, tapi tetap masih bisa terapi. Nah dia bisnisnya kan jadinya properti rumah, jual beli rumah, ada aja. Saya ketemu tuh malah berantem, Mang Ai. Itu dia ke rumah, saya ajakin ke rumah, dia berantem sama saya nasihatin kan, Mang Ai. Saya tuh tahu bahwa kakak saya tuh udah ada isyarat begitu tuh, berarti saya udah mulai tahu gitu ya bahwa kakak saya tuh ternyata pesugihan, karena memang dari isyarat itu ya, Mang Ai. Jadi kayak dari orang pintar, isyarat-isyarat itu udah saya telusurin semua. Nah kakak saya tuh saya sadarin dia nggak mau. Saya omongin, dinasihatin baik-baik, dia nggak mau. Abis dia nggak mau tuh marah hebat, bertengkar sama saya sampai ngomong begini. Saya kan posisi maghrib tuh, saya bilang ayo sholat, tuh kamu duluan sana. Mau sholat mau enggak katanya, itu urusan saya sama yang kuasa. Nah, disitulah saya langsung deg hati tuh, astagfirullahaladzim, kok kakak saya sekejam itu. Apa itu benar kalau dia menganut pesugihan siluman monyet gitu, sampai segitunya gitu. Padahal badan tuh udah kurus kering, masih angkuh, sombong banget. Sampai
Habis bertengkar lamanya mungkin 30 menit. Dia bilang gini, kalau kamu nggak ngakuin istri saya, katanya, saya nggak akan ngaku kamu. Kamu saya putus, bukan adik saya lagi. Memutuskan tali persaudaraan. Itu tuh maghrib posisinya, saya belum sholat, dia ngomong begitu. Nah di situ tuh oh mungkin begitu kali ya kalau orang harus pesugihan, gak wajar gitu. Cara ngomongnya kasar, cara ininya kejam gitu ya Mang Ai. Saya masih belum hilang rasa penasaran itu. Nah di situ barulah saya nyari lagi orang pinter. Nyari lagi orang pinter, ada satu itu perempuan. Terus meditasi lagi. Terus kata orang pinternya, bener ibu kamu ada di sana katanya. Terus saya kan pernah disarankan beli kambing karena saya nggak mampu Mang Ai. Terus saya ke orang pinter itu disaranin, udah gini kamu kalau misalkan nggak sanggup gini, tapi kamu terserah deh katanya, mau nurut enggak atau nurut nggak nurut terserah kamu, yang penting saya kasih saran. Ini bikin gampangnya aja katanya. Iya sok apa? Ini gampang kok, nggak ada syarat-syarat apa katanya. Iya nggak apa-apa, saya bilang insya Allah kalau masih minimal uangnya di bawah 1 juta saya masih sanggup, saya bilang gitu biayanya gitu kan. Tapi kamu jalanin ya katanya. Iya saya bilang gitu. Abis itu katanya si orang pinter, kamu sedekah aja. Saya sedekah, benar tuh. Sedekahnya 150. Alhamdulillah. Datang lagi isyarat mimpi itu Mang Ai. Si orang pinter itu tuh datang ke saya yang saya minta itu. Mukanya orang pinter itu. Katanya, Rita katanya, manggil-manggil saya kan dari jauh. Itu ibu kamu mau datang katanya. Terus ibu kamu itu bikin makanan katanya. Ya Allah kata saya, beneran saya bilang gitu. Iya katanya. Terus saya tuh benar, saya ngeliat ibu saya tuh dari arah kidul tuh Mang Ai pulang. Kayak di jalan, itu jalan kaki sendirian tapi diantar sama sosok apa nggak tahu, kayak orang pakai apalah gitu, kayak orang biasa sih sebenarnya, cuman kayak dari jauh tuh kayak ada yang nganter gitu. Ih benar ibu saya, itu mimpi Mang Ai, mimpi asli bukan apa-apa. Jadi mimpi tuh kayak bener-bener nyata. Gitu. Nah di situ tuh saya perasaan di rumah tuh rame, ini bikin makanan, ibu saya makan. Nah udah saya itu tuh hati tuh kayak tenang gitu. Pas bangun kayak astagfirullahaladzim, ibu saya berarti udah pulang ya Allah, udah sempurna sukmanya atau ruhnya sempurna, Allah yang ambil, saya bilang gitu Mang Ai. Ke esok harinya atau ke lusanya itu saya ke situ lagi. Nah itu dia ngasih tahu, ya alhamdulillah katanya, saya ceritakan begitu. Alhamdulillah ibu kamu udah sempurna katanya. Nah itu tuh menjelang titik terakhirnya, maksudnya kakak saya itu sakitnya mulai parah. Itu selang 3 bulan Mang Ai. Itu kan kakak saya kan kritis tuh Mang Ai. Yang kritis itu dia di rumah sakit kan 3 hari. Nah 3 hari itu tuh ya masih gitu aja, belum ada kayak tanda-tanda mau meninggal, enggak, cuman dia kembang kempis aja sih napas itu. Udah ke 3 harinya saya ditelepon sama temennya kakak saya itu yang dekat sama dia. Yang dekat sama dia, karena saya memang gak pernah komunikasi lagi sama kakak saya takutnya karena kakak saya tuh orangnya angkuh sekali, takut diusir, takut dimaki-maki gitu ya. Tapi ternyata pas saya ke situ tuh udah nggak sadar lagi Mang Ai. Lihatnya kondisinya tuh kasihan banget sampai saya nangis sampai saya nggak konsen apa-apa. Udah saya setengahnya pengen pingsan, tapi saya ingat, oh iya saya tuh punya guru kan yang saya biasa mondok itu, saya minta tolong sama guru saya. Tapi sebelum itu Mang Ai saya foto tuh, si orang lagi sakit tuh saya foto, cekrek aja. Saya nggak sadar bahwa foto itu tuh ada pengaruhnya juga. Nah udah saya simpen aja HP. Saya lihat nih kayaknya nih orang matinya susah gitu ya. Nah terus saya keinget ada orang tua ngomong dulu tuh, kalau ada orang matinya susah itu dia punya amalan gitu katanya Mang Ai. Entah apalah amalnya, saya nggak ngerti gitu. Apa gitu amalannya saya nggak paham. Nah di situ saya baru kepikiran, nah mungkin Allah tuh menunjukin ke saya. Langsung saya telepon ke abah guru saya itu. Saya minta tolong, kata saya gini, Bah, halo Bah, saya bilang, Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam, ada apa katanya. Saya ke guru saya itu, saya bilang gini, Bah tolong ini kakak saya kasihan banget, gak mati gak hidup, saya bilang gitu. Itu yang saya kasihan, badannya habis banget, udah gak ada daging gitu. Ada tinggal tulang aja, kayak
udah kayak tenggorok hidup. Saya ngomong gini ke guru saya, ini kakak saya tuh kenapa ya Mbak kok susah gitu meninggalnya, kasihan gitu. Mungkin saya tuh pernah, kata orang tua dulu punya amalan. Oh iya katanya, teh itu tuh kayaknya sih yang pesugihannya itu katanya, kata si abu guru saya. Itu kan orang pintar juga kan. Terus gimana Mbak cara ininya mutusinnya? Saya takut sih, saya nggak ngerti, saya nggak tahu gitu kan. Yaudah kamu diam katanya, sini minta air. Tuh video callan tuh Mai. Saya minta aqua 2, minta suruh dibuka tuh sama si abah guru saya. Si HP-nya tuh kan beliau kan bisa tuh jarak jauh segala macam kan. Alhamdulillah tuh orangnya mumpuni lah ilmunya gitu. Nah di situ tuh saya buka air langsung disyariatin jarak jauh. Nah selesai, udah tuh katanya tutup katanya. Coba kasih minumin. Nah diminumin. Nah dia ngomong gini, itu harus pemutusan. Kalau kamu ini sih sementara aja dulu. Kalau masalah nanti dia sempurna atau enggaknya itu usahanya nanti katanya. Kalau dia mau sehat lagi kata guru saya. Kalau mau meninggal ya cepet lah kata guru saya gitu. Ditelepon itu tuh makanya ditelepon nggak ini. Oh ya udah ya, Abah saya bilang makasih banyak. Nah itu udah saya tutup telepon. Saya air syariat itu tuh saya minumin ke kakak saya. Nah setelah minum air itu tuh muntah dia. Nah muntahnya tuh kayak orang apa ya, cuman batuk sedikit tuh langsung muntah, tapi muntahnya nggak ada isi. Muntah terus kata abang saya diazanin, dikomatin kanan kiri katanya, kuping kanan kiri. Bener tuh diazanin lah itu sama suami saya. Kan saya udah menikah waktu itu kan, karena udah menjelang ke rumah tangga kakak saya yang sama ini udah 3 tahun ya. Alhamdulillah saya menikah lagi juga kan, waktu itu menikah lagi dengan orang Jawa. Nah di situ alhamdulillah diazanin, dikomatin tuh sama suami saya. Nah terus tuh kakak saya tuh langsung meninggalnya tuh kayak orang tidur, langsung les gitu. Habis muntah, si air itu muntah. Itu tuh sebelumnya meninggal padahal masih masuk air minum segala, minum susu, makan jeruk apa. Dia kasih air yang pemutusan itu di guru saya, disyariatin lah ya. Akhirnya innalillahi meninggal. Terus istrinya marah ke saya. Si istrinya tuh bilang gini, kamu suami saya katanya. Kalau kamu nggak gara-gara kamu, suami saya nggak akan meninggal katanya. Ya saya kan bingung ya, kamu tuh ditolongin gitu, kok ini orang nggak hidup nggak mati, kasihan, saya bilang gitu. Pas meninggal tuh malam jam 9:30, hujan gede terus pulang ke rumah yang itu tuh yang masih kakak saya itu, terus tetangga nggak ada yang mau. Jadi dari rumah sakit ke rumah itu pas datang orang nggak ada yang masuk. Cuman ngeliatin gitu, kayak pelongok juga gitu, nggak ada respon. Kenapa gitu ya, kan biasanya kalau orang meninggal otomatis kan nanya gitu ya, apa sebabnya, penyakit apa, biasa basa-basi lah tetangga. Nggak ada Bang. Nah ada temannya satu, tapi dari jauh, bukan dari tetangga situ, katanya CS-nya. Udah di situ tuh, habis itu selesai tuh, saya ngajiin Yasin. Nah dia wasiatnya minta dimakamkan ke sana, di daerah istrinya Pasundan. Saya nggak sebut ya Bang Ayah. Saya tolak kan, jangan, di sini aja, ada anaknya, ada saudaranya di sini, saya adik kandungnya. Kekeh. Istrinya bilang sesuai wasiat katanya gitu Bang Ayah. Nah sesuai wasiat itu nggak bisa dicegah sama sekali. Ya udah saya lepaslah silahkan, tapi saya nggak mau campur, saya bilang. Karena saya bukan masalah saya nggak mau mengakui. Saya nggak mau, karena itu bukan jagat saya bilang. Udah terserah kamu, uruslah, urus sana, saya bilang. Bawalah si itu. Yang rimbanya udah nggak tahu, saya makamnya sampai sekarang saya nggak tahu. Di daerah Pasundan sana. Yang tahu cuman temennya kakak saya itu yang sama-sama terapis. Nah itu habis meninggal kan, kata orang tuh ya, kalau ini kata orang ya, ibaratnya saya cuma ngedenger aja, ya percaya atau enggak saya nggak tahu. Cuman saya tuh dimimpiin itu sebelum 7 hari, sekitar baru meninggal malam ini, terus besoknya kedua hari meninggal. Saya tuh kayak didatengin kakak saya, arwahnya tuh datang ke mimpi saya. Tiba-tiba nangis, Bang Ai. Nangis, terus abis nangis minta maaf. Iya katanya saya kayak gitu. Saya minta tolong, saya minta dibebasin. Saya cuma bilang gini, kamu kejam banget gitu. Saya pasti tuh jawab, yang kayak berhadapan gitu perasaan tuh. Dia sambil nangis, minta maaf. Saya minta tolong katanya, tolong sempurnain saya, katanya saya nggak bisa. Saya disiksa, saya bisa dibilang belum tenang katanya gitu. Saya cuma
bilang, ya saya nggak tahu kamu di mana berlaku begitu. Kamu sampai mau muja seperti itu, pesugihan tuh seperti apa saya nggak ngerti. Jadi maaf saya nggak bisa nolong kamu. Terus mimpinya sebentar karena saya ngerasa takut, tiba-tiba saya bangun tuh. Sampai ngos-ngosan keringat saya keluar semua. Saya cerita sama suami saya, kok kakak saya minta tolong. Saya bilang, oh itu berarti bener ya gitu. Kakak saya tuh benar-benar melakukan pesugihan siluman monyet putih itu. Nah terus saya baru sadar tuh Mang Ai, saya lihat si HP itu yang pas sakit. Saya lihat fotonya kakak saya yang pas kritisnya itu. Dia habis dipoto itu pas banget kan ranjangnya tuh tengah-tengah. Nah itu di foto tuh Mang Ai, ada sosok makhluk yang sebelum meninggalnya itu kayak lagi nungguin, lagi janji. Nah itu di sini nih, sebelah gini kelihatannya. Ya mungkin kalau orang mata batin kelihat mungkin warna putih ya. Cuman karena itu di kamera, nah si kamera itu tuh berbentuk monyet tapi kayak bayangan. Segini gitu. Ini kupingnya monyet, kepalanya monyet sampai bawah. Nah itu posisinya tuh di depan ranjang Mang Ai. Masih ada fotonya? Nah itu dia, fotonya tuh HP-nya rusak. Tiba-tiba rusak aja, padahal HP-nya bagus. HP Samsung yang dulu keluar tahun berapa tapi masih agak baru. Cuma kena air dikit udah nggak bisa. Nah adik saya rusak juga. Tuh, dua-duanya HP rusak, nggak bisa. Nah terus gini Mang Ai, sebelumnya meninggal si kakak saya itu habis dulu hartanya, uangnya. Kayak rumah dibalikin, kan masih kredit tuh Mang Ai. Nah itu tuh cerita dari istrinya. Nah itu tuh rumah dulu habis dibalikin, mobil dijual, HP dianya tiba-tiba rusak juga. Nah itu berjalan yang 1 tahun itu, yang mau ke 3 tahun ibu saya, mau udah ke 3 tahun meninggal. Yang setahun ini nih perjalanannya, penghabisan dianya sendiri. Penghabisan dianya ya itulah, sebelum orangnya sakit parah atau masih ditagih janji mungkin ya Mang Ai, hartanya dulu dihabisin. Yaitu yang rumah yang tadinya seminggu 2 juta udah nggak mampu bayar, dibalikin lagi, akhirnya dihitung kontrak. Yang mobil katanya sudah lunas mobilnya, itu dijual buat biaya. Berarti kan si rumah sama mobil udah habis tuh Mang Ai. Sisa motor butut aja, motor Mio yang bekas itu. Nah terus itu tuh udah dijual tuh, ya itu HP, padahal HP-nya harga 2 juta, tiba-tiba rusak mati, nggak bisa usaha lagi. Nah udah selesai nggak bisa usaha, ya itu setelah meninggal ya udah hartanya habis, orangnya meninggal. Ya alhamdulillah di situ saya bersyukurnya saya selamat karena saya nggak jadikan tumbal yang berikutnya. Ya kemungkinan kalau seumpama saya hidupnya akur gitu, mungkin saya bisa kayak dijadiin yang selanjutnya gitu, tumbal selanjutnya. Kan nauzubillah min dzalik ya Mang Ai. Nah di situ saya sampai merenung aja. Nah terus ya anaknya kakak saya itu yang sekarang udah besar tuh, nyari tuh setelah meninggal, nggak tahu di mana deh, saya bilang gitu. Saya nggak tahu ayah kemana, udah dibawa sama istrinya. Wasiatnya begitu, saya bilang gitu. Nah wasiatnya begitu tuh udah saya pasrah aja deh sama Allah gitu. Mau gimana pun ya namanya udah nggak ada juga. Terus dia juga nggak ninggalin harta sepeser pun karena udah habis semua. Ya anaknya nggak dikasih apa-apa gitu Mang Ai. Kalau istrinya tahu nggak dia melakukan pesugihan? Ya Allahu a'lam. Karena dia itu kalau curhat cuma tentang dia, tentang pulang subuh aja. Terus istrinya juga tertutup karena dia pelit banget. Pelit. Mungkin juga tahu ya. Mungkin tahu. Tapi saya yang herannya dia pelit banget. Terus kalau makan juga yang saya ciri-ciri ngirit banget. Itu kayak kan dia udah punya segalanya tuh tadinya tuh ya. Kayak TV LED punya, kasur yang harga 5 juta punya. Terus PS2 punya. Rumah tuh komplit, tapi makan dari makan. Aneh gitu, cara makannya ngirit. Kan kita kalau makan daging gitu ya, kalau udah nggak habis kita buang biasanya. Ada sisa-sisa gitu pasti kita buang, nggak mungkin kan. Dia nggak, habis makan masih ada sisa ditaruh lagi. Nah itu saya mulai curiganya di situ. Nah di situ tuh kayaknya mungkin peraturannya kali ya.
Terus makan nggak? Syaratnya ya. Iya, syaratnya mungkin begitu. Makanya nggak enak, nggak pernah makan enak. Dia kan punya anak ya. Siapa? Si kakak punya anak kan. Punya, tapi Dari dari istri yang istri ini? yang pertama. Kalau Istri ini yang nggak ini punya nggak ada? anak, punyanya yang tiri. Nggak ditumbalkan itu. Enggak, karena itu selanjutnya saya tadinya. Cuman si Belum makhluk, waktunya ya. iya. Tapi itu katanya 3 tahun sekali mintanya. Si makhluknya bilang 3 tahun sekali. Itu pas saya tanya tadi dialog meditasi 3 tahun sekali minta. Yaitu dari anggota keluarga salah satu ya tetap dari laki-laki. Jadi sesuai perjanjian Mae. Oke. Jadi sampai saat ini setelah meninggal maksudnya nggak pernah ketemu lagi ya dengan Enggak pernah. istrinya atau Cuman siapanya. mimpinya datang. Mimpinya datang. Datang terus mimpi. Kakak saya minta uang 100.000, mimpi lagi. Mungkin buat syarat yang itu, mungkin buat kayak mungkin disedekahin gitu ya, supaya menyempurnakan kan biar Allah yang itu ya bisa. Saya bilang Allah yang menyelamatkan gitu dari perantara sedekah itu. Itu mimpi tetap datang. Jadi disedekahkan. Belum, saya belum berani. Sampai sekarang belum. Kenapa? Ya takut saya. Takutnya ya saya belum cari tahu lagi gitu. Belum nanya lagi sama orang yang bisa. Tapi ada lagi mimpi lagi. Waktu itu mimpi minta beliin saya pisang. Nah pisangnya tuh kalau dia yang beli kosong semua isinya si pisang itu. Setelah udah meninggal itu. Baru meninggal sekitar, kalau kesini kan udah 2 tahunan kali ya. Mungkin baru meninggal sekitar 1 tahun lah. Terus saya mimpi minta pisang. Kamu kemana? Saya bilang mau beli pisang katanya. Kamu beliin, ya sini saya beliin. Kamu kok beli pisang kosong semua? Saya bilang gitu. Saya bangun. Kenapa kakak saya minta beliin pisang gitu. Nah mungkin itu. Mungkin untuk penggantinya pisang itu ya mungkin yang tumbalnya itu mungkin ya. Ya. Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam dari kisah pengalaman ini? Oke. Ada pesan ya. Gini. Buat para penonton dan pemirsa semua. Hiduplah yang sewajarnya. Jangan sampai melakukan pesugihan atau berpikiran pengen sugih instan ya. Mending kita baik-baik aja kalau pengen hidupnya selamat dunia akhirat. Karena itu pengalaman saya dengan kakak saya menyaksikan seperti itu. Akhirnya naas hidupnya, miris, dan mudah-mudahan dengan cerita ini memetik hikmahnya. Karena kita hidup ini di dunia sementara. Kekayaan, kemiskinan akan lepas setelah kita meninggal nanti. Disitulah kita harus wajar-wajar saja hidupnya. Carilah nafkah secukupnya. Carilah dunia secukupnya, jangan berlebihan. Teh Rita tumbuh dalam kemiskinan. Namun luka terbesarnya bukan soal harta, melainkan kehilangan demi kehilangan. Saat ayahnya pergi, kakaknya justru kaya mendadak. Tapi anehnya, kekayaannya itu berbau gaib. Ibunya pergi sebagai tumbal pesugihan monyet putih, meninggalkan sunyi yang tak bisa ditebus. Malam-malam Teh Rita dihantui mimpi buruk. Ia melihat ibunya terbelenggu dan memohon dilemparkan cahaya. Dan Teh Rita memilih untuk memutus perjanjian itu demi ketenangan sang ibu. Tapi ternyata hidup kakaknya runtuh bersamaan. Di detik terakhir nafasnya, bayangan monyet putih muncul, menagih janji yang tak pernah dilupakan dunia gaib. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.